Baik, kita masuk ke metabolisme protein. Kenapa di sini muncul gambar hati? Karena memang organ hati merupakan organ utama untuk metabolisme hampir semua zat gizi ya, terutama protein juga di metabolisme sebagian besar oleh hati. Apa saja metabolisme protein? Ya, setelah protein itu dicerna oleh saluran cerna, masuk ke aliran darah, kemudian dibawa ke hati, apa yang akan dilakukan oleh hati terhadap protein? Ya, banyak sekali. Ya, memang fungsi utama hati ini adalah metabolisme asam amino. Tadi ya, asam amino yang merupakan pencernaan akhir dari protein. Ya, produk paling sederhana dari protein nanti akan dimetabolisme oleh hati. Entah dia akan mengalami transaminasi dan juga mengalami deaminasi yang akan kita pelajari kemudian. Dan juga nanti akan diubah menjadi urea untuk dibuang ke saluran kemih. Atau bisa juga akan terjadi katabolisme atau pemecahan asam amino untuk diubah menjadi energi. Atau bisa juga asam amino tadi diubah menjadi protein-protein plasma yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, di antaranya kita kenal namanya albumin. Albumin kita sudah belajar pada saat pada saat metabolisme asam lemak ya. Fungsi albumin adalah sebagai protein carrier atau protein pembawa yang fungsinya membawa asam lemak dari simpanannya untuk masuk ke dalam sel otot untuk dimanfaatkan sebagai energi. Ini adalah salah satu bentuk protein plasma. Ya, tadi yang disebut karier protein itu contohnya adalah albumin gitu ya. Kemudian juga protein untuk koagulasi darah seperti trombin, fibrinogen ya. Kemudian protein untuk imun ya, imunoglobulin. Nah, contohnya lagi juga protein untuk hormon maupun prohormon. Jadi banyak sekali fungsi protein untuk diproduksi oleh hati ya, nanti akan beredar dalam plasma darah kita dalam berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Atau bisa juga asam amino ini digunakan untuk membentuk glukosa. Kita sudah belajar waktu metabolisme karbohidrat ada yang namanya gluconeogenesis yang merupakan pembentukan glukosa-glukosa baru dari bahan-bahan non-karbohidrat. Salah satunya adalah asam amino. Nah, ini juga pekerjaan hati. Nah, yang terakhir juga asam amino bisa juga diubah menjadi asam lemak. Kita sudah belajar ini di metabolisme asam lemak. Oke, jadi kalau kita lihat peta metabolisme protein di hati, ya kurang lebih seperti ini ya, jalur-jalurnya ya. Dimulai dari diet, dari makanan yang kita konsumsi, masuk ke dalam saluran cerna, dicerna menjadi asam amino, kemudian dibawa melalui vena porta hepatica, ya, vena yang arahnya ke dalam hati. Nanti asam amino tadi ini akan digunakan untuk berbagai keperluan tubuh, ya. Tadi entahkah akan diubah menjadi protein, kemudian dialirkan ke dalam darah sebagai protein plasma tadi ya, jadi albumin, jadi fibrinogen, jadi hemoglobulin dan lain-lain, bahan baku hormon, banyak sekali. Atau juga asam amino ini akan dibawa ke dalam sel otot untuk pembentukan protein otot ya, untuk otot kan butuh protein untuk membangun otot, apalagi untuk binaraga-binaraga, orang-orang yang berolahraga yang melatih otot itu pun perbesaran massa otot itu karena adanya sintesis protein di otot. Nah, amino acid atau asam amino di otot juga akan mengalami daur ulang dan perombakan ya, diubah menjadi alanin, diubah menjadi asam amino yang lain ya. Dan memang asam amino acid yang dibutuhkan oleh otot adalah dalam bentuk asam amino alanin ya. Ini akan senantiasa dirombak ulang, dipecah, dibentuk lagi, dipecah, dibentuk lagi untuk pembentukan atau sintesis massa otot. Asam amino juga nasibnya bisa juga diubah menjadi glukosa tadi ya. Atau juga asam amino bisa dibuang, kalau dibuang maka dia harus diubah menjadi urea, kemudian masuk ke dalam ginjal, dibuang melalui urin. Inilah sekilas peta metabolisme protein dalam tubuh kita, di mana hati atau liver memegang peranan utama atau peranan penting dalam metabolisme hati. Nah, kita belajar dulu, sama seperti kita belajar karbohidrat dan lemak ya, kita senantiasa membayangkan tubuh kita dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan habis makan dan dalam keadaan kelaparan. Fat state adalah dalam keadaan habis makan ya, setelah makan ya, dalam keadaan kita mendapatkan pasokan asupan zat gizi ya, baik itu protein, glukosa dan lain-lain dari makanan ya. Asam amino yang masuk tadi ya, yang hasil pencernaan makanan, ini kan dalam bentuk esensial maupun dalam bentuk non esensial. Teman-teman sudah belajar ya apa perbedaan esensial dan non esensial. Nah, nanti akan dimetabolisme oleh hati untuk berbagai keperluan tubuh ya, entah itu untuk sintesis protein
entah itu untuk sintesis glukosa atau untuk sintesis asam lemak. Ya, ingat bahwasanya substrat atau prekursor untuk pembentukan glukosa adalah pirufat. Ya, pirufat ini berasal dari asam amino glukogenik ternyata. Jadi ternyata memang itulah jalur asam amino diubah menjadi glukosa. Ya. Jadi sifatnya seperti ini ya, asam amino yang sifatnya glukogenik atau bahan baku dari glukosa ini akan diubah menjadi pirufat. Pirufat akan disintesis menjadi glukosa. Teman-teman bisa belajar apa saja asam amino glukogenik ya yang bisa diubah menjadi glukosa. Hampir semua asam amino ini bersifat glukogenik ya. Kemudian jangan lupa untuk sintesis asam untuk glukosa ternyata juga bukan dari pirufat saja, tapi juga dari bahan-bahan intermediate siklus asam sitrat atau siklus Krebs, diantaranya adalah asam oksaloasetat. Nah, ini juga berasal dari senyawa intermediate siklus Krebs. Oke, tapi bukan ini poin pentingnya. Poin pentingnya ini adalah ini ya. Jadi memang untuk mensintesis glukosa yang berasal dari asam amino, inilah bahan bakunya adalah asam amino glukogenik. Sedangkan untuk sintesis asam lemak, ini ingat ya, kita ini minggu lalu kita sudah belajar waktu membahas asam lemak, dia berasal dari asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini bisa berasal dari asetoasetil-CoA, bisa juga berasal dari asam amino yang sifatnya ketogenik. Ya, diantaranya adalah asam amino leusin ya. Jadi ini asam amino yang sifatnya ketogenik ya, bisa diubah menjadi asetil-CoA untuk kemudian diubah menjadi asam lemak. Jadi inilah poin pentingnya ya. Jadi asam amino glukogenik diubah menjadi glukosa, asam amino yang sifatnya ketogenik diubah menjadi asam lemak. Ya, kapan mereka ini dibentuk? Tentunya pada saat tubuh ya, tubuh tadi mendapat asupan asam amino. Nah, nanti kalau dalam keadaan fat state, tentunya dalam keadaan setelah makan, tubuh dalam keadaan dalam keadaan untuk menyimpan cadangan makanan, maka glukosa tadi akan disimpan menjadi glikogen atau asam lemak tadi akan disimpan menjadi trigliserida di jaringan lemak atau jaringan adiposa. Dan asam amino tadi juga bisa dibawa ke otot untuk sintesis protein otot. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fasted state atau dalam keadaan puasa. Puasa dalam arti adalah beberapa jam setelah makan ya, tidak ada asupan makanan dalam waktu lama ya, atau dalam keadaan kelaparan ya. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau tadi pada saat fat state yang terjadi adalah penyimpanan cadangan-cadangan makanan ya, glikogen maupun asam trigliserida yang bersumber dari asam amino yang glukogenik maupun ketogenik, maka dalam kondisi fasted state ini adalah kondisi sebaliknya. Cadangan-cadangan tadi akan dipecah ya menjadi glukosa yang merupakan sumber utama tubuh ya dalam keadaan kelaparan ya, sumber utama tubuh untuk memperoleh energi. Nah, kita sering berpikir asam lemak lah yang menjadi fungsi utama atau sumber utama energi dalam keadaan kelaparan, seperti yang kita pelajari pada pembahasan lemak gitu ya. Tapi ternyata bukan cuma lemak, tapi asam amino pun juga bisa merupakan menjadi sumber energi yang nanti akan diubah menjadi glukosa. Ya. Selain glukosa, ternyata asam lemak ini juga akan diubah oleh hati menjadi badan-badan keton. Kenapa badan keton? Pada kondisi kelaparan, asam lemak tidak dapat dimanfaatkan oleh organ-organ tertentu seperti otak. Otak hanya bisa pakai glukosa dan dia tidak bisa menggunakan asam lemak untuk sumber energi, tapi dia bisa menggunakan badan keton. Jadi memang badan keton ini diproduksi pada saat kelaparan, ya, pada saat terjadinya lama asupan makanan tidak masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi sumber energi bisa bersumber dari glukosa atau bisa bersumber dari badan keton.